Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Ahmad Muthohar dan yang kedua Nuriyah Hanifatur Rahmah, yaitu saya sendiri, dan yang ketiga yaitu Amanah Latifatul Fauziyah. Di sini kami akan membahas tentang penelitian fenomenologi. Istilah fenomenologi secara etimologis berasal dari kata fenomena dan logos. Fenomena berasal dari kata kerja Yunani, yaitu peinestai yang terbentuk dari akar kata fantasi, fantom, dan fosfor yang artinya sinar atau cahaya. Dari kata itu terbentuk kata kerja, tampak, terlihat karena bercahaya. Dalam bahasa kita sendiri berarti cahaya. Secara harfiah, fenomena diartikan sebagai gejala atau sesuatu yang menampakkan. Doni menuliskan fenomenologi adalah ilmu tentang esensi-esensi kesadaran dan esensi ideal dari objek-objek sebagai korelasi dengan kesadaran. Fenomenologi juga merupakan sebuah pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis, kritis, tidak berdasarkan a priori atau prasangka, dan tidak dogmatis. Fenomenologi sebagai metode tidak hanya digunakan dalam filsafat, tetapi juga dalam ilmu-ilmu sosial dan pendidikan. Ciri-ciri fenomenologi yang pertama yaitu cenderung mempertanyakan dengan naturalisme atau objektivisme dan positivisme yang telah berkembang sejak Renaissance dalam pengetahuan modern dan teknologi. Yang kedua, memastikan kognisi yang mengacu pada yang dinamakan evidence, yaitu kesadaran akan suatu benda, percaya bahwa tidak hanya satu benda yang ada dalam dunia alam dan budaya. Tujuan fenomenologi yang pertama yaitu mengetahui bagaimana kita menginterpretasikan tindakan sosial kita dan orang lain sebagai sebuah yang bermakna atau dimaknai, dan untuk merekonstruksi kembali turunan makna, yaitu makna yang digunakan saat berikutnya dari individu dalam dunia kehidupan sosial. Yang kedua, untuk mempelajari bagaimana fenomena manusia yang berpengalaman dalam kesadaran, dalam tindakan konstruktif dan persepsi, serta bagaimana mereka dapat memberi nilai atau bagaimana memberi penghargaan. Yang ketiga, tujuan fenomenologi berusaha untuk memahami bagaimana orang membangun makna dan konsep kunci intersubjektivitas dunia dan juga melalui orang lain. Selanjutnya, what is this topic about? Menurut Polkinghorn, orang tentang suatu konsep atau fenomena. Fenomenologi mengeksplorasi struktur kesadaran dalam pengalaman manusia. Dalam penelitian fenomenologi melibatkan pengujian yang teliti dan seksama pada kesadaran pengalaman manusia. Konsep utama dalam fenomenologi adalah makna-makna merupakan isi penting yang muncul dari pengalaman kesadaran manusia untuk mengidentifikasi kualitas yang esensial dari pengalaman kesadaran dilakukan dengan mendalam dan teliti. Tokoh yang pertama memperkenalkan fenomenologi sebagai metode adalah Husserl. Husserl penolakan cara mengekspor makna dengan mengeksplisitkan struktur pengalaman yang masih implisit. Konsep lain fenomenologis yaitu intensionalitas dan intersubjektivitas, dan juga mengenal istilah fenomenologi hermeneutik yang diperkenalkan oleh Heidegger. Penelitian fenomenologis fokus pada sesuatu yang dialami dalam kesadaran individu yang disebut intensionalitas.
Intensionalitas menggambarkan hubungan antara proses yang terjadi dalam kesadaran dengan objek yang menjadi perhatian pada proses itu. Intensionalitas adalah keterarahan kesadaran, dan intensionalitas juga merupakan keterarahan tindakan, yakni tindakan yang bertujuan pada objek. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Amana. Selanjutnya yaitu metode fenomenologi Husserl. Yang pertama yaitu menyingkirkan segala sesuatu yang subjektif. Sikap kita harus objektif, terbuka untuk gejala-gejala yang harus diajak bicara. Yang kedua, menyingkirkan seluruh pengetahuan tentang objek yang diselidiki dan diperoleh dari sumber lain. Yang ketiga, menyingkirkan seluruh reduksi pengetahuan. Segala sesuatu yang sudah dikatakan oleh orang lain untuk sementara dilupakan. Kalau reduksi-reduksi ini berhasil, gejala sendiri dapat memperlihatkan diri menjadi fenomen. Yang terakhir yaitu prosedur penelitian. Tidak ada panduan resmi melakukan penelitian fenomenologi. Langkah ini dibuat sekedar membantu mahasiswa untuk melakukan penelitian dengan fenomenologi dengan berlandaskan pada paradigma interpretivisme. Yang pertama, menentukan masalah penelitian. Mempertanyakan makna suatu peristiwa atau tindakan bagi seseorang. Misalnya, bagaimana kehidupan gay bagi seseorang? Yang kedua, objek dan subjek objek penelitian. Sesuatu yang ingin dikaji, makna kehidupan gay. Contoh subjek penelitian yaitu seseorang yang berperilaku gay. Yang ketiga, sumber data. Key informan yaitu keluarga si gay, pakar psikologi, pakar budaya, dan pakar agama. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Yang kelima, keabsahan data, triangulasi data, triangulasi metode, triangulasi sumber. Yang keenam, analisa data, tahap-tahap interpretatif fenomenological analisis yang dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu reading and re-reading, membaca dan kembali membaca. Yang kedua, initial noting. Yang ketiga, developing emergent themes. Yang keempat, searching for connections across emergent themes. Yang kelima, moving the next cases. And yang terakhir, looking for patterns across case. Nah, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.